anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila. Ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila kelas 2 bab 1. Kita langsung aja yuk belajarnya. Anak-anak pada video sebelumnya sudah belajar tentang simbol Pancasila beserta maknanya. Nah, kali ini anak-anak akan belajar tentang pengamalan Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, anak-anak, pengamalan Pancasila itu bisa kita lakukan dimanapun. Yang pertama, kita akan pelajari tentang pengamalan Pancasila di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah itu ada ayah, ibu, dan anak. Pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak perlu tahu sila pertama itu pasti berhubungan dengan Tuhan. Nah, pengamalan yang pertama adalah selalu berkata jujur. Tidak hanya di rumah, tapi dimanapun kalian harus berkata jujur. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dalam melakukan hal apapun. Yang ketiga, menghormati saat anggota keluarga sedang beribadah. Kita harus saling menghormati orang yang beribadah maupun orang yang berbeda agama. Yang keempat, bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang dimiliki. Nah, kita harus selalu bersyukur, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, dan bersyukur atas hal-hal yang lain. Yang kelima, bermain bersama teman tanpa membedakan agama. Nah, bermain bersama adik, bersama kakak, tanpa membedakan agama ya, karena semua itu sama di mata Tuhan. Kemudian pengamalan sila kedua di rumah yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah yang pertama, membantu adik belajar. Ayo, kalian sudah membantu adik belajar belum nih? Kemudian berkata sopan dan menghormati orang tua. Terhadap orang tua kita harus berbicara dengan sopan, menghormati, saling menyayangi anggota keluarga, merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Nanti juga gantian, kalau kita sakit kita juga akan dirawat oleh ayah, ibu, kakak, seperti itu. Kemudian membantu ibu memasak di dapur. Selanjutnya, menolong anggota keluarga yang kesulitan. Jadi pada sila yang kedua ini kita itu peduli satu sama lain antar anggota keluarga. Kemudian pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama adalah menjaga kerukunan dalam keluarga. Nah, antar anggota keluarga kita harus rukun, tidak boleh bertengkar maupun berselisih ya. Yang kedua, bekerja sama dalam membersihkan rumah. Nah, karena kita tinggal bersama di rumah, jadi kita juga harus bersih rumah bersama-sama. Yang ketiga, menghargai perbedaan hobi antar anggota. Kalian harus bisa menghargai, misalnya kakak kalian suka makan bakso, kalian suka makan soto. Nah, harus bisa menghargai perbedaan. Atau hobi kakak kalian bersepeda, hobi kalian menggambar. Harus bisa saling menghargai. Kemudian yang keempat, itu ikut dalam kegiatan di rumah dengan gembira. Jadi, kita harus ikut dalam kegiatan di rumah ya, mau bersih-bersih atau menonton TV bersama dan lain-lain. Kemudian pengamalan sila keempat di rumah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah. Misalnya kakak adik bertengkar, nah kita harus musyawarah biar lebih baik lagi, bisa rukun lagi gitu. Kedua, menyampaikan saran atau pendapat dengan sopan. Kalau kita ingin berpendapat kepada ayah ibu, harus dengan sopan, mendengarkan orang lain yang menyampaikan pendapatnya. Kita harus belajar mendengarkan orang lain, mendengarkan ayah, ibu, kakak, adik ketika berbicara. Yang keempat, menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Kita harus menerima keputusan musyawarah apapun itu dengan lapang dada atau ikhlas. Selanjutnya, pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kita bisa memuji hasil karya anggota keluarga lain. Misalnya adik kalian menggambar, kalian bisa memuji gambarnya bagus sekali, warnanya indah, dan sebagainya. Yang kedua, mengajak anggota keluarga untuk hidup hemat dan menabung.
Nah, menabung itu sangat penting anak-anak bagi kehidupan kita. Misal anak-anak pengen beli sesuatu, bisa pakai uang tabungan. Yang ketiga, kakak dan adik belajar bersama agar berprestasi di sekolah. Kalian bisa belajar bersama. Yang keempat, membagi tugas rumah secara adil. Misalnya kakak menyapu, kalian membersihkan mainan, seperti itu. Selanjutnya, kakak membagi kue dengan adil untuk ayah, ibu, dan adik. Yang terakhir, mematikan lampu saat tidak digunakan. Kita harus menghemat energi. Sekarang kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, sila pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, pengamalan sila pertama seperti yang tadi Bolia bilang, itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi sebelum belajar kita harus berdoa dulu, sesudah belajar juga begitu. Yang kedua, menghormati teman yang ingin beribadah. Kita harus menghormati orang yang berbeda agama, yang ingin beribadah. Yang ketiga, menjenguk teman sakit walaupun berbeda agama. Yang keempat, berteman tanpa membedakan agama. Kita harus rukun di kelas maupun di sekolah, meskipun berbeda agama. Kita harus saling menghargai, toleransi antar teman yang berbeda agama. Pengamalan sila kedua di sekolah. Yang pertama adalah bersikap baik dengan semua teman. Nah, anak-anak harus baik kepada semuanya, jangan membeda-bedakan ya. Kemudian menolong teman yang kesulitan. Pada sila kedua ini kita itu diajari tolong menolong, saling menyayangi, saling menghargai antar teman, antar sesama, seperti itu. Yang ketiga, menghormati dan bersikap sopan kepada guru. Tidak hanya dengan guru, dengan teman, dengan orang-orang lain. Kita harus menghormati dan sopan. Yang keempat, meminta izin sebelum meminjam barang milik teman. Nah, anak-anak kalau pinjam barang itu kalian harus izin dulu ya, biar yang memiliki barang itu mengizinkan dan juga tidak mencari barangnya. Selanjutnya, pengamalan sila ketiga di sekolah. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Yang pertama, tetap berteman dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku dan agama. Nah, harus rukun dengan siapapun ya. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kalian pasti sudah melakukan ini setiap hari Senin. Yang ketiga, belajar budaya daerah. Nah, ini untuk menambah rasa cinta kita terhadap Indonesia, terhadap tanah air. Yang keempat, membersihkan sekolah bersama teman. Jadi bersatu bersama-sama membersihkan sekolah ya. Itu adalah pengamalan sila ketiga. Selanjutnya, pengamalan sila keempat. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah, misalnya membuat jadwal piket. Nah, contoh musyawarah di kelas itu bisa membuat jadwal piket, memilih ketua kelas, dan masih banyak lagi. Yang kedua, menyampaikan pendapat dalam musyawarah dengan santun. Ketika kita ingin berpendapat, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan bersikap santun. Kemudian tidak memaksakan pendapat dan bisa menerima hasil musyawarah dengan lapang dada atau ikhlas. Ketika kita musyawarah, kita harus menerima pendapat orang lain dan juga tidak bisa memaksakan pendapat orang lain. Selanjutnya adalah pengamalan sila kelima anak-anak. Nah, yang pertama adalah memuji hasil karya teman. Nah, kita bisa memberikan pujian kepada hasil karya teman. Yang kedua, membawa bekal untuk menghemat uang. Nah, sila kelima ini mengajarkan kita untuk berhemat. Yang ketiga, membagi jadwal piket dengan adil. Yang keempat, gotong royong menghias kelas. Ini adalah contoh sila kelima di sekolah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila di lingkungan rumah, kemudian pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah, sekarang pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat. Pengamalan sila pertama di lingkungan masyarakat adalah menjaga kerukunan dengan tetangga walau berbeda agama.
Yang kedua, saling menghormati tetangga yang sedang beribadah meskipun beda agama. Kita harus saling menghargai, toleransi, saling menjaga. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besar, misalnya sedang Idul Fitri. Nah, umat Kristen bisa membantu menjaga masjid. Kemudian ketika Natal, umat Islam bisa membantu menjaga gereja ketika sedang beribadah, seperti itu. Pengamalan sila kedua di masyarakat adalah yang pertama, berbagi makanan dengan tetangga. Nah, kita harus bisa saling berbagi dengan tetangga kita. Kedua, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Ketiga, memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan. Yang keempat, kita harus mengantri ketika membeli tiket. Ini adalah contoh sila kedua. Amalan sila ketiga, yang pertama, mengikuti karnaval budaya di masyarakat. Ini untuk menambah kecintaan kita pada tanah air. Yang kedua, melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan demi persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri, cinta Indonesia, bangga menjadi anak Indonesia. Yang keempat, mengikuti acara lomba 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, mengikuti kegiatan Karang Taruna atau kegiatan remaja ya. Selanjutnya, ikut serta dalam gotong royong. Nah, semua ini untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, terutama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pengamalan sila keempat. Yang pertama, mengutamakan penyelesaian masalah dengan musyawarah. Nah, sila keempat itu tentang musyawarah, tentang menyampaikan pendapat, menerima pendapat. Seperti itu anak-anak. Yang kedua, tidak memaksa kehendak orang lain. Yang ketiga, menghargai hasil pemilihan umum. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, sila kelima, menjaga fasilitas dan kebersihan umum. Nah, ketika kita di tempat umum, kita harus menjaga kebersihan dan fasilitasnya. Jangan dicoret-coret, jangan dirusak. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, ikut dalam gotong royong agar lingkungan bersih. Yang keempat, hidup hemat dan tidak boros. Kita harus menabung. Yang keempat, membantu korban bencana. Nah, membantu korban bencana alam itu merupakan sila kelima. Yang keenam, bersikap adil terhadap semua orang. Kita harus adil. Nah, anak-anak, sila kelima itu juga membantu sesama, tapi di sila kelima ini lingkupnya lebih besar. Misalnya membantu korban bencana. Kalau di sila kedua tadi membantu orang lain. Seperti itu bedanya. Nah, sekian kita belajarnya bagaimana. Apakah kalian sudah paham? Nah, semoga dengan video ini kalian bisa lebih semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.